Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Kenapa Faiz begitu cinta dengan Al-Quran? Oh, dulu Faiz pernah nanya. Kenapa dari depan itu tadi? Karena juz satunya nggak habis-habis. Iya. Sekarang kan banyak nih Faiz. Iya. Ustadz, penceramah, kiai, dai, kan lagi-lagi ramenya nih. Iya. Iya kan? Iya. Yang terfavorit iyalah yang paling Faiz suka, yang sering sekali Faiz dengar. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Bapak Ibu sekalian, kalau anak yang buta saja tidak bisa melihat, Allah mudahkan dia untuk bisa menghafal, dia bawa, masih merasa banyak dosanya, maka kenapa antum yang masih diberikan penglihatan, waktunya masih panjang, diberikan kesempatan, sampai hari ini belum mau menghafal juga? Dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Dengan cara apa lagi? Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memupuk kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Action, Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nama saya Muhammad Faiz, biasa dipanggil Faiz. Saya sekolah di SMP Mutiara Hati kelas 4 SD. Alhamdulillah sejak lahir Allah mentakdirkan Faiz tidak bisa melihat dunia. Alhamdulillah Faiz bersyukur kepada Allah, hidup Faiz sangat sempurna. Faiz semangat menghafal Al-Quran. Faiz juga bisa melihat dengan mata hati. 3 hal. Yang pertama, Faiz menjadi ulama. Yang kedua, Faiz menjadi hafiz Quran. Yang ketiga, Faiz menjadi imam di Masjidil Haram. Doakan Faiz ya supaya Faiz menyelesaikan hafalan Faiz, karena Faiz mau membawakan mahkota kepada orang tua Faiz. Dan doakan Faiz juga supaya Faiz jadi imam di Masjidil Haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicetak oleh Percetakan Bandung 1437 216 Masehi. La ya'zubu 'anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabin mubin liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wat dhalalil ba'id afalam yaraw ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ardh. Halo Faiz. Halo. Gimana nih kabar Faiz? Baik, Berapa usia Faiz? 11 tahun. Sejak kapan Faiz suka sama Al-Quran? Kalau saya sih sebenarnya dari umur 8 tahun, Pak. Faiz belum apa pakai ini, Pak. Ya, Pak, yang ini yang buku tadi ini belum ini, belum ini, belum hafal. Cuman Faiz masih ini, masih iko itu. Nah, pertama sekali siapa yang ajarin Faiz ngafal Al-Quran? Laki-laki, Pak, namanya Pak Mukhtar. Pak Mukhtar? Iya, Pak Mukhtar. Oke. Terus yang kedua, Pak Mukhtar udah nggak ini lagi, nggak tahu entah kenapa tiba-tiba nggak bisa ngajar Al-Quran, ganti yang perempuan namanya Umi Ania. Umi Ania. Nah, kayaknya aku kok tertarik dengan Al-Quran gitu. Terus aku bilang, mau beli Hafiz Doa aja, Hafiz Doa yang boneka itu. Nah, sampai sekarang tuh sama hafal, Pak. Tapi sekarang Hafiznya lu sedang rusak, Pak. Sampai saat ini sudah berapa juz yang Faiz hafal?
10 juz. 10 juz. Di antara 10 juz itu, mana hafalan Al-Quran yang terfavorit? Wadduha, Watin sama Abaqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatafda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'awna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Oke, luar biasa Faiz. Kenapa Faiz begitu cinta dengan Al-Quran? Oh dulu Mas pernah nanya kan sama sama guru pas yang dulu di Lampung kan nanya dulu, oh ibu kalau suka kan sama Al-Quran karena Al-Quran bisa bikin nyari solusi kayak gitu. Ya udah, jadi semenjak itu udah aku terus ngapal Al-Quran terus ngapal. Itulah ya. Ya jadi sempat juga pas ngapal di juz 1, cuman kok ini ayat nggak habis gitu kan. Terus Mak Pas bilang dah bahas apa di juz 28 aja, 28, 27, 26, 25 sampai ke 22. Udah sekarang udah sampai juz 22. Oh, berarti Faiz dari belakang ke depan lah ya? Iya. Iya. Kenapa dari depan itu tadi? Karena juz 1-nya nggak habis-habis. Iya. Iya. Karena Al-Qurannya panjang sekali ya. Oh iya. Oke. Mengerti. Iya. Kalau dari belakang kan udah cepet ya Pak. Iya, benar Faiz. Setuju. Kok ngapa lagi nggak bisa nanti ya kan? Iya, benar. Untuk masalah hadis, tanya mau Ustaz Abdul Somad aja. Woi, tunggu ya. Kita bahas bakal situ. Faiz sering tahajud? Oh, sering. Tergantung kok terbangun jam 4, setengah 5 tahajud. Sekarang kan banyak nih Faiz. Iya. Ustadz, penceramah, kiai, dai, kan lagi-lagi ramenya nih. Iya. Iya kan? Iya. Yang terfavorit iyalah yang paling Faiz suka, yang sering sekali Faiz dengar. Kata Ustaz Abdul Somad. Kenapa Ustadz Abdul Somad? Karena beliau suka membacakan hadis-hadis dan setelah itu dia orangnya serius dan tekun, kayaknya seolah-olah dia kok saya anggap ya dia macam ngomong sendiri gitu, padahal sebenarnya di depan jemaah gitu. Dia ngomongnya ada kadang serius kadang lucu. Terus kok yang lucunya gini Mak, kan Ya lah cerita lah. Iya. Cerita sama Mama Bi, apa lucunya? Yang asiknya? Ustaz kok baca Fatihah tuh nyampe kayak gitu. Nyampe lah. Coba ibu kirim nanti kalau saya udah meninggal, kata Ustaz Abdul Somad, bacakan Al-Fatihah. Kok misalnya nggak nyampe, kirim ke JNE, kata Ustaz Abdul Somad. Terus momen apa lagi? Apa yang sering yang teringat Faiz nih dari isi ceramahnya Ustadz Abdul Somad? Kalau Faiz saya sukanya dia tuh hadis. Melayunya kadang-kadang kan dia ngomong tuh kan Melayunya kental sekali kan. Iya, Logatnya ya kan. Iya. Ada ikan ini di depan sini. Iya. Melonggok deh matanya. Ini namanya Ustadz pasti bukan wali kota duluan yang suruh makan, pasti Ustadz duluan. Ambil aja sama aku.
Tahu tahu Faiz kan? Iya. Tahu kan? Iya, iya, tahu, iya. Kamu itu hobinya apa sih? Belajar, main sepeda, Terus? sama baca Quran. Sama baca Al-Quran. Kalau udah besar nih, cita-cita Faiz mau jadi apa? Gampang, ustadz, ulama, ahli tafsir, hadis, jadi pendakwah. Faiz, ada yang mau disampaikan? Oke, kamera standby, rolling, and action. Saya. Oh, no lah, kan asal. Oh iya, Bang. Oke, Iya sama. dong. Iya dong. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan, diampuni dosanya. Itu aja. Amin. Iya. Bismillah. Saya langsung lihat tayangan ini, ibu sekalian, bapak sekalian. Ini orang tuanya duduk-duduk seperti ini, anaknya diwawancara dengan penuh senyuman, ditanyakan, "Ya Syekh Musa, wahai," katanya Syekh Musa, "jika Anda sekarang diperkenankan oleh Allah untuk berdoa meminta, ya, apa yang akan Anda minta? Apakah minta untuk bisa melihat? Apa yang Anda minta? Apakah Anda minta untuk bisa melihat?" Insyaallah. Anak sudah hafal Quran, dekat dengan Allah, ya, ibadahnya luar biasa. Ditanya, kalau Anda meminta sekarang, apakah Anda minta untuk bisa melihat? Perhatikan jawabannya. Wallahi, demi Allah saya katakan kalian, kalau saya diperkenankan kepada Allah untuk memohon saat ini, saya akan memohon untuk terus dibutakan sampai hari kiamat. Agar Allah berkenan membutakan saya sampai hari kiamat, karena dengan buta ini saya bisa menghafalkan Quran. Saya takut kalau dikembalikan bisa melihat kembali, saya takut Quran meninggalkan saya. Kalimat yang pertama. Ya. Dan yang kedua, perhatikan, belum selesai kalimatnya. Dan demi Allah saya katakan, Quran ini akan saya bawa menghadap kepada Allah. Saat saya sendirian menghadap kepadanya, lalu saya katakan, "Ya Allah, saya sudah berusaha untuk menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan." InsyaAllah. Ustaz, saya telah berusaha menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Bapak Ibu sekalian, kalau anak yang buta saja tidak bisa melihat, Allah mudahkan dia untuk bisa menghafal, dia bawa, masih merasa banyak dosanya, maka kenapa antum yang masih diberikan penglihatan, waktunya masih panjang, diberikan kesempatan, sampai hari ini belum mau menghafal juga? Dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Dengan cara apa lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah, setidaknya sebelum pulang, bawa hafalan Qurannya. Sampaikan pada Allah, saya telah berusaha ya Allah, di sisa hidup saya, yang sebelumnya pernah saya sia-siakan, sholat seringkali tertinggal, Quran jarang dibaca, saya telah berjuang sebelum meninggal telah saya hafalkan. Mohon ringankan azab saya sekalipun saya mesti dihukum. Ya. Kalau sampai sekarang belum tersentuh juga sekadar untuk baca, apa yang antum akan bawa di akhirat nanti? Ya. Karena itulah bertakwalah kepada Allah, terutama yang usianya lebih daripada 40 tahun. Atau sampai 40 tahun. Al-Ahqaf itu langsung turun keterangan Allah. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya. Perhatikan kalimatnya di sana. Ya. Orang-orang yang sudah sampai usia 40 tahun seharusnya sudah banyak berdoa dan merencanakan amalan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa an a'mala salihan tardah. Lihat sindirannya di ayat ini. Lihat ya, saya katakan sindiran dalam tanda petik. Kata Allah, seorang yang sampai dalam usia 40 tahun dalam hidupnya, dia mesti mensyukuri aktivitas hidupnya. Mesti mensyukuri usia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah, perhatikan ya, orang cuma diberikan 4 tahun, cuma diberikan 5 tahun, tiba-tiba wafat. Antum 40 tahun, amalan kan banyak bisa dilakukan. Ya. Masya Allah, orang cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, ya. Dia kemudian wafat, antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, banyak sekali amalan yang bisa direncanakan. Ya. Kita bisa sholat sunnah diperbanyak, ya. Bisa tahajudnya banyak, baca Qurannya banyak. Masya Allah banyak waktunya. Ya.
Maka dari itu kata Al-Quran, kalau sudah sampai usia itu, perbanyak doa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Duhai Allah, bimbing saya untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepada saya. Wa ala walidayya. Dan pada ibu bapak saya yang telah melahirkan saya, merawat saya sampai saya tiba di usia ini. Tapi yang paling menarik, perhatikan. Tidak ditutup sampai di sini, kata Al-Quran. Wa an a'mala salihan tardah. Dan tolong bimbing saya untuk memperbaiki aktivitas hidup saya yang lebih engkau ridhai. Nah, kalimat terakhir ini itu sindiran dari Quran. Seakan-akan mengatakan, hei, ada hambaku yang sudah diberikan usia sampai 40 tahun, tapi hidupnya itu sia-sia. Amalnya tidak Allah ridhai. Ya. Masya Allah, anak usia 4 tahun di Palestina sudah hafal 10-15 juz Quran. Ini 40 tahun, 1 juz pun belum hafal, kemana aja? Anak usia 4 tahun, 5 tahun, sholatnya sudah bagus, puasa sudah dilatih. Ini 40 tahun, 50 tahun, Masya Allah, untuk latihan pun masih belum. Kemana aja selama ini? Ya. Maka Allah berikan isyarat, kalau sudah tahu dulu itu ada yang sia-sia, sisanya jangan disia-siakan lagi. Ya. A'mal salihan tarda, rencanakan amalan supaya Allah bisa memberikan ridha. Nah, itu kalimatnya Bapak Ibu sekalian, tolong catat kalimat saya ini, tolong catat. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memupuk kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah.